memulai pembukaan batch keempat ini besok di hari Sabtu. Kemudian isi survei, jawaban dari rekan-rekan tidak berpengaruh terhadap pemberian insentif, kedua, ketiga, keempat dari pemerintah, begitu teman-teman. Hai semua, kembali lagi di channel Aran Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah selalu stay tune di channel ini. Dan buat teman-teman yang baru nonton, channel ini adalah channel yang membahas banyak hal tentang program Kartu Prakerja dan juga informasi penting lainnya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Kalian nggak akan rugi sama sekali teman-teman. Oke, biar nggak lama-lama langsung aja. Jadi pada video kali ini ada berita bagus ya teman-teman ya. Jadi untuk gelombang 4 dipastikan dibuka besok. Ini langsung dari Instagramnya Prakerja. Jadi harusnya udah nggak mungkin miss lagi. Jadi sudah dipastikan besok. Iya, besok. Walaupun besok hari Sabtu, mereka tetap membuka gelombang 4 prakerja. Saya nggak tahu apakah gelombangnya akan dibuka untuk 2 hari kah atau 3 hari kah, atau hanya besok teman-teman. Dan pada video ini pun saya akan meringkas mengenai konferensi pers yang di-blast di Instagramnya Prakerja. Ini cukup panjang ya, kalau kalian lihat di sana itu mencapai hampir 48 menitan. Jadi saya akan ringkas teman-teman. Jadi saya akan ambil poin-poin penting yang berguna dan bermanfaat buat kita. Karena beberapa poin-poin itu yang dari video total itu beberapa menurut saya tidak begitu penting. Tapi kalau mau kalian buat info lengkapnya silahkan kalian buka Instagram Prakerja. Tapi menurut saya dan dari apa yang saya dengar semuanya, saya sudah meringkas apa-apa yang penting buat teman-teman semua yang perlu dan wajib kita ketahui teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Yang pertama, saya mulai contekan saya dulu ya, biar runtun. Oke, jadi yang pertama itu adalah mengenai pembukaan gelombang 4, sudah dipastikan besok. Jadi ini video lengkapnya. Jadi itu sebenarnya yang pokok-pokok yang kita masukkan di dalam Permenko 11 untuk pengaturan atau untuk aturan pelaksanaan dari program Kartu Prakerja mulai dari batch 4 ke depan. Jadi setelah kita melakukan sementara waktu kita hentikan dari tanggal 28 Mei itu, kita akan memulai pembukaan batch keempat ini besok di hari Sabtu. Jadi ini yang mungkin nanti mohon bantuan juga dari teman-teman media untuk mensosialisasikan juga kepada masyarakat luas terkait dengan pembukaan program Kartu Prakerja batch 4 ke depan. Ya, itu dia dibuka besok teman-teman. Dan untuk kuotanya itu lebih besar dari informasi sebelumnya. Dimana sebelumnya itu adalah 500.000 untuk setiap gelombang. Namun sekarang mencapai 800.000. Benar teman-teman, 800.000. Jadi ini adalah jumlah yang lebih banyak dibandingkan total gelombang 1, 2, dan juga 3 yang hanya 600.000 sekian. Jadi dari yang diinfokan juga mereka mengejar ketertinggalan yang kemarin karena sempat vakum lama. Jadi mereka membuka kuota yang besar setiap gelombangnya agar mereka bisa selesai mendapatkan peserta prakerja itu sampai 5,6 juta. Jadi nggak perlu sampai akhir tahun. Dan targetnya itu sampai akhir Oktober sesuai dengan video ini. Ya, jadi kuota ini memang sudah ditetapkan sebesar 800.000 per batch. Dan kedepannya juga tetap akan 800.000 kecuali nanti ada keputusan lain yang ditetapkan oleh komite. Nah, 800.000 ini kita berharap di akhir bulan Oktober ini, kalau misalnya itu lancar semua, kemungkinan target dari 5,6 juta peserta di tahun 2020 ini terselesaikan di akhir bulan Oktober. Begitu. Oke, lalu info yang lainnya yang cukup penting juga yang perlu kita ketahui teman-teman. Jadi nanti direncanakan entah itu di batch 4 atau di batch 5 itu akan ada pendatang baru teman-teman. Pendatang baru itu maksudnya adalah digital platformnya. Jadi kalau sekarang kita tahu ada 8 digital platform ya. Jadi kayak Tokopedia, Bukalapak, terus Skill Academy, terus Kemenaker dan sebagainya.
nanti akan ada 5 tambahan lagi. Tapi sekarang itu masih di assessment sama pihak prakerja. Jika mereka qualified, mereka akan lulus teman-teman. Jadi kita tunggu aja. Dan untuk apakah itu platformnya masih belum disebutkan, jadi masih dirahasiakan oleh pihak prakerja. Lalu yang kedua juga untuk mitra pembayaran. Kalau yang kita tahu sekarang hanya ada Bank BNI, lalu ada GoPay, ada Link Aja, dan juga OPPO. Kemungkinan nanti, entah itu di batch 4 atau batch 5, itu akan bertambah 4 lagi teman-teman. Itu saya nggak tahu apakah itu bank semua atau juga e-wallet seperti halnya OPPO, GoPay, dan juga Link Aja. Kita tunggu aja. Lalu berikutnya juga lembaga pelatihan. Kalau yang sekarang sudah terdaftar itu 165 lembaga pelatihan. Nanti berencana akan ditambahkan 16 lagi. Jadi kita akan dapat makin banyak pilihan. Jadi buat teman-teman yang masih punya saldo, di-keep dulu saldonya, siapa tahu. Dan semoga saja next lembaga pelatihan yang ditambahkan ini akan lebih inovatif dan juga lebih sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Jadi jangan buru-buru dihabisin untuk insentif atau untuk saldo pelatihannya teman-teman. Nah, lalu juga info mengenai harga pelatihan nanti, itu ada range-nya, ada yang harganya Rp0 sampai Rp1 juta. Itu sih info dari Ibu Deni ya, tapi yang Rp0 saya belum pernah lihat sih teman-teman. Mungkin aja akan dibuka lagi nanti, kita kurang tahu juga. Dan berikutnya adalah untuk informasi mengenai pendaftaran teman-teman. Jadi untuk sekarang kan yang kita tahu cara daftar dengan online ya, membuka websitenya prakerja.go.id. Tapi pada next batch nanti, entah itu batch 4, batch 5, itu akan dibuka juga secara offline. Jadi kita datang ke sebuah kantor atau kantor dinas ketenagakerjaan atau kantor pemerintahan untuk pendaftaran, dan kalian harus sendiri. Jadi ini untuk video penjelasannya. Pendaftaran kartu prakerja itu, calon penerima kartu prakerja itu wajib mendaftarkan diri. Nah, wajib mendaftarkan diri ini bisa dengan cara daring, melalui situs resmi program kartu prakerja atau melalui luring. Nah, luring ini bisa melalui kementerian yang menangani ketenagakerjaan atau pemerintah daerah, khususnya itu di dinas ketenagakerjaan. Nah, bagaimana cara pendaftarannya? Si pemohon harus datang sendiri, harus datang langsung kepada instansi tersebut, lalu mengisi formulir yang mana isian formulir ini secara manual, tapi isinya adalah sama dengan yang ada di dalam pendaftaran daring. Nah, dari permohonan tersebut lalu nanti akan secara kolektif dikumpulkan oleh kementerian lembaga, dan dari kementerian lembaga itu nantinya akan mengirimkan pendaftaran itu setelah disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, dikirimkan kepada PMO, sehingga nanti PMO akan mengukuhkan penetapan calon peserta dari kartu prakerja tersebut. Ya, itu teman-teman. Dan teman-teman, sesuai dengan info saya video sebelumnya ya, bahwa insentif kepekerjaan itu tidak akan mempengaruhi atau tidak terkait sama yang namanya insentif kita yang Rp6.000. Jadi buat teman-teman yang sudah mengisi survei, walaupun status tahap 2, 3, 4-nya itu gagal, kalian tetap akan mendapatkan insentif kepekerjaan teman-teman. Jadi jangan khawatir untuk insentif kepekerjaannya. Dan di sini juga teman-teman ada juga penegasan atau kejelasan dari Ibu Deni mengenai teman-teman yang terlambat membeli pelatihan lebih dari 30 hari teman-teman. Jadi itu bisa dipastikan ya, sepertinya kalau kalian memang benar-benar melewati batas tersebut, akun kalian akan otomatis dinonaktifkan oleh sistem, lalu uang kalian atau hak kalian akan dikembalikan ke negara teman-teman. Dan di sini pun saya berasumsi ya, tanda kutip ya, silakan hujat kalau memang kalian merasa itu salah. Yang dimaksud bisa banding oleh CS Prakerja adalah kalau kalian dicabut padahal kalian sudah membeli pelatihan kurang dari 30 hari teman-teman. Tolong dicatat. Jadi yang bisa mengajukan banding dan kemungkinan bisa diaktifkan kembali jika kalian ternyata setelah dicek, diinvestigasi, itu kalian tidak melewati masa 30 hari sampai kalian membeli pelatihan teman-teman. Jadi tolong di garis bawahi teman-teman ya. Tapi kalau kalian memang sudah melewati batas 30 hari dan sempat share insentifnya, itu mungkin ada kekeliruan. Tapi kalian bersyukurlah karena kalian sempat mendapatkan insentif yang seharusnya kalian tidak dapatkan karena kalian sudah melewati peraturan, yaitu melewati batas 30 harinya teman-teman. Sesuai dengan video Bu Deni yang ini. Kemudian akan ditransfer
ke rekening virtual account dari penerima kartu prakerja. Jika dalam waktu 30 hari sejak ditetapkan ini tidak digunakan, maka kepesertaan dari yang bersangkutan akan dicabut by system. Jadi sistem akan secara otomatis 30 hari sejak itu sudah diberikan uangnya di virtual account, kalau tidak dimanfaatkan, maka itu kita akan kembalikan ke kas negara. Karena banyak sekali sebenarnya masyarakat yang membutuhkan. Ya, itu dia ya videonya. Jadi, untuk informasinya, yang tambahan juga adalah mengenai pengetatan lagi penjualan pelatihan teman-teman. Jadi dari prakerja ini dia nggak mau, misalnya nih, lembaga pelatihannya Skill Academy, dia jualannya di Skill Academy, itu nggak boleh. Sekarang harus jualannya silang. Saya nggak tahu sebenarnya, mungkin juga untuk menghindari yang namanya konflik kepentingan ya. Jadi kalau dia lembaga pelatihan itu Skill Academy, dia jualannya itu nggak boleh di digital Skill Academy, mungkin harus di Tokopedia atau Bukalapak teman-teman. Lalu juga informasi berikutnya yang ya sudah cukup penting ya. Untuk biaya jasa pelatihan itu ada batas atasnya itu sebesar 15% atau komisinya teman-teman. Jadi untuk mitra pelatihan itu dapat komisi sebesar 15% dari pembayaran pembelian prakerja. Jadi teman-teman, itu aja info pentingnya. Yang jelas yang terpenting adalah gelombang 4 besok dibuka. Oh iya, satu lagi. Jadi tadi teman kita menginfokan kalau kalian yang belum daftar atau belum lulus prakerja, ketika kalian login ke dashboard kalian kan akan diminta untuk mengisi nomor KK seperti ini. Jadi buat teman-teman, cek dashboard kalian lalu isi nomor KK-nya sesuai dengan nomor KK kalian dengan nik kalian. Jadi harus terdata itu di Dukcapil agar datanya bisa valid teman-teman. Jadi kalau nggak terdaftar, biasanya akan gagal verifikasinya. Oke teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini karena ini akan membahas banyak sekali hal tentang program kartu prakerja dan juga memberikan informasi, solusi, dan menjawab pertanyaan teman-teman seputar prakerja. Dan buat teman, kalau memang kalian ada pertanyaan yang harus saya jawab, teman-teman bisa follow saya di Instagram di Aryawan Agus dan kalian bisa DM di sana. Saya akan berusaha menjawab secepat mungkin yang saya bisa, karena kalau di YouTube itu komennya banyak banget, saya nggak mungkin bisa balas semuanya satu persatu. Tapi saya akan selalu cek untuk YouTube komentarnya, jika ada yang bisa saya jawab, saya akan jawab. Tapi kalau teman merasa penting banget, kalian bisa DM saya di Instagram saya di @aryawan_agus teman-teman. Jadi semoga bermanfaat. Dan untuk video mengenai pekerja yang gajinya di bawah 5 juta dapat insentif Rp6.000, itu akan saya update di next video. Jadi biar ketinggalan, pastikan kalian nyalakan lonceng notifikasinya dan juga subscribe channel ini. Oke teman-teman semua, itu aja. Semoga semua dalam keadaan sehat. Thank you banget. Kalau salah kata saya mohon maaf. Dan untuk suaranya saya harap ini sudah kedengaran jelas teman-teman ya. Karena kemarin banyak yang komplain, Kak suaranya kecil banget. Iya, itu kemarin sempatnya malam banget sekitar jam 11:30. Ngantuk plus capek dan orang udah istirahat. Jadi saya nggak bisa teriak-teriak atau ngomong agak keras seperti ini teman-teman. Jadi saya mohon maaf banget kalau kemarin suaranya kecil. Tapi sebagian besar sih masih oke ya. Jadi thank you banget. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah.